Dan lulusan Amerika berarti Amerika yang jadi biang masalah. Betul? Kalau gara-gara ada oknum ngebom pernah masuk pesantren, pesantrennya disalahin, kiai disalahin, yang lulus pesantren dicurigain. Maka karena biangnya bom Dr. Azhari lulusan Inggris dan lulusan Amerika, maka siapapun yang lulusan Inggris dan Amerika mesti dicurigai juga dong. Betul? Ini enggak, giliran lulusan pesantren curigai, giliran lulusan Amerika enggak ada kaitan. Emang begitu brengsek dah, umat Islam disalahin dulu. Betul? Iya. Saudara, giliran ada anggota polisi bawa bom, dibom Mabes Polri, gedung pertemuannya, saudara, nggak tanggung-tanggung, yang dibom Mabes Polri. Begitu dikari, ketangkep. Ternyata yang melakukannya anggota polisi yang memang dididik untuk ngerti soal bom. Nah begitu ditangkap, begitu ketahuan yang melakukannya polisi, pada diem dong. Nggak kedengaran kabarnya sekarang, saudara. Betul? Coba kira-kira kalau anak gondrong tuh yang ngebom Mabes Polri. Ayo dah saya tanya, kira-kira gang lontar dibilang markas teroris gak? Kalau nggak ditangkap semua, ibu-ibu dibawa semua. Ini dia nih, giliran umat Islam bawa petasan, teroris. Giliran polisi yang ngebom, oknum. Pak O, adil tidak? Adil tidak? Ini dia nih saudara nih, yang begini nih yang kita mau lawan. Yang kita mau lawan ketidakadilan. Giliran ada anggota polisi merampok, menganiaya orang, itu kan oknum. Betul? Ada komandan yang ditangkap? Ada? Ada. Giliran Laskar FPI yang berkelahi ini pasti HP berisik nih. Ditangkap bu. Betul? Ya saya bukan fitnah, kenyataan. Nah saya tanya, emang yang berkelahi di Monas siapa? Emang saya? Siapa yang berkelahi di Monas? Laskar yang ditangkap. Giliran polisi, oknum. Giliran Laskar FPI pasti HP. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Itulah Indonesia. Maju. Dan ceramahnya sampai di sini aja ya. Bukan urusannya pulang ke penjara lagi. Lu ngomong sekarang kamera ame gua ditangkap, lu nggak ikut. Betul? Anak kang lontar rame-rame bet, nengokin aja enggak. Bu, ibu ada ngirimin nasi uduk gak? Waktu saya di penjara. Dasar pelit. Masya Allah, tapi luar biasa, Bu. Saya di penjara bingung, Bu. Setiap hari dikirimin ke buli nasi uduk. Bagaimana badan nggak mungkin bengkak. Masuk penjara 60 kilo, keluar penjara 75 kilo. Bini sampai was-wasan. Hus, lu pikirannya jorok lo. Ya alhamdulillah. Jadi kalau orang bilang Habib jangan ngomong begitu, ntar di penjara lagi. Ya habis mau bagaimana? Kita di penjara, kita dakwah di penjara, betul? Begitu keluar teriak lagi. Di penjara lagi dakwah lagi. Keluar lagi teriak lagi. Pusing-pusing amat, betul? Betul? Ya, makanya besok-besok kalau di penjara kirimin nasi uduk dari gang lontar. Iya, Bu. Alhamdulillah, bisa bikin nasi uduk, Bu? Bisa. Emang pada dagang semua?
Nah kalau semua dagang siapa yang beli? Masya Allah. Jadi saya sengaja sampaikan ini saudara, karena memang umat Islam di mana-mana kelihatannya tegar, mau ngomong nggak berani, betul? Iya, udah gitu Densus 88 kemen lah. Masa nangkep satu orang sampai pasang bom segala, ya? Nyarinya. Takut. Jadi masa nangkep satu orang lemparin aja gas air mata kek? Iya. Bikin gas, bikin orang pingsan pakai bom. Pakai ditanya, siapa di dalam? Betul? Takut. Kucing apa orang? Yang di dalam jawab orang. Malu-maluin aja. Siapa namanya? Nurdin. Ya. Malu tuh, bener malu. Habis diapain? Dibom aja. Kacau dah. Bo. Saya nonton begitu jadi ketawa sendiri, Bu. Masya Allah. Ini urusannya pulang Densus ngegerebek lagi nih. Ya bukan saudara. Wah, dia kepung sampai 17 jam. Saudara, begitu masuk main bom aja, tembak berondong, itu ketahuan Densusnya takut mati loh. Dia pegang, daripada gue mati gue berondong aja. Nah iya, nah orang satu, nah baru satu, bagaimana terorisnya banyak. Udah besok-besok biar laskar lagi deh yang tangkap teroris. Setuju? Setuju? Takbir? Lu nangkapnya bagaimana? Begini. Tangkapnya kayak tadi. Woi. Kucing apa orang? Gitu. Bisa nangkapnya begitu? Bisa? Orang. Boleh ditangkap enggak? Kita dari laskar nih. Kan begitu. Betul? Anda ditembak jidat lu. Masalahnya tapi terus terang, memang tontonan kemarin berlebihan, betul? Betul? Artinya kita tidak setuju dengan bom. Siapapun pelakunya memang harus ditangkap, betul Bu? Kita setuju. Nah, tapi aparat-aparat kita mestinya dididik yang keren dong. Sebab kalau begitu caranya nanti orang banyak curiga. Nah begitu udah mati, tutup di dalam kantong mayat, orang nggak boleh lihat mukanya. Mana? Ini siapa Nurdin? Tukang bakso. Betul? Ya ayo saya tanya yang nonton, jadi curiga ya? Ini jangan-jangan tukang bakso dimasukin rumah ditembakin lagi. Orang jangan bikin umat jadi curiga. Habis tembak, minimal wartawan dia Nurdin atau bukan. Betul? Ini dibawa lari dulu, sampai sekarang nggak ketahuan. Jangan-jangan Nurdin tukang bakso lagi. Malu tuh. Bo, 17 jam filmnya Bu. Ya Allah, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya sudah kita lihat aja besok nih, Nurdin atau bukan. Betul. Ya umat mau tahu dong. Itu hak publik untuk tahu. Jadi nggak boleh dong sembarangan. Kalau memang itu Nurdin, memang dia terlibat di dalam berbagai macam tindakan, yaitu pemboman, ya sudah kita terima, bagus. Nah kalau tahu-tahu becok, tukang bakso, yang dimasukkan ke situ ditembak lompat-lompatan. Udah segitu aja ya. Udah gitu presiden kan paling demen sama mistik ngomongin tanggal 8 bulan 8
Densus 88 berhasil meringkus teroris. Tanggal 8 bulan 8 Densus 88. Enak bener lu murid. Lu kok bohong? Lu tak tertangkap gak Densus? Masalahnya kita dukung. Kalau Densus tuh mau lawan teroris, kita dukung. Setuju? Betul? Tapi nggak boleh ada rekayasa. Betul? Silakan mau lawan teroris, mau stop bagaimana caranya bom itu tidak terjadi lagi. Silakan. Kita semua umat Islam mendukung stop teror bom. Siapapun pelaku teror bom harus ditangkap, diadili dan dihukum dengan setimpal. Betul? Kita dukung. Densus nggak usah khawatir. Silakan. Tapi jangan ada rekayasa. Cuman kalau saya saran Densus 88 diganti jadi Densus 99. Asmaul Husna. Kenapa? Bo, tahu gak kenapa disebut Densus 88? Sebab waktu terjadi bom Bali 1 di Bali, warga Australia yang mati 88 orang. Nah, jadi dan Australia yang membiayai, dia kasih sumbangan besar-besaran, termasuk Amerika, Inggris dan lain sebagainya untuk membentuk Densus, yaitu detasemen khusus untuk menangani teroris. Lalu bagaimana namanya? Nah, karena yang mati 88 orang kafir dari Australia, dikasih nama Densus 88. Nah terus terang saya ngiri. Lo ngirinya kenapa? Waktu di Ambon ada 3.000 muslim yang dibantai, nggak ada tuh Densus 3.000. Ada. Waktu umat Islam 2.000 orang dibantai di Poso, tidak ada Densus 2.000. Giliran orang kafir 88 ekor mati, Densus 88. Saya tanya umat Islam, ngiri tidak? Ngiri tidak? Apa nyawa orang kafir lebih berharga daripada nyawa orang Islam? Apa nyawa orang kafir lebih mulia, lebih tinggi daripada nyawa umat Islam? Ini yang jadi persoalan. Makanya kalau beberapa waktu yang lalu Ustaz Abu Bakar Bashir, saya dan kawan-kawan menuntut Densus dibubarkan, bukan apa-apa. Kalau Densus ini dibentuk hanya untuk mengenang orang kafir, membela kepentingan kafir, kemudian distil oleh kekuatan-kekuatan kafir internasional, yang mendingan bubar. Betul? Nah, tapi kalau memang pembuatan Densus ini betul-betul murni untuk keutuhan bangsa dan negara Indonesia, betul-betul untuk melawan terorisme, betul-betul untuk menjaga keamanan, betul-betul untuk menjaga pertahanan, betul-betul untuk membunuh para teroris yang ada di mana saja yang mengganggu kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Silakan kita dukung. Tapi dari segi penamaan saja kita sudah kecewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kafir mati 88, ada detasemen khususnya untuk mengejar, mencari siapa pelakunya. Umat Islam 3.000 dibantai di Ambon, sampai sekarang nggak ada yang tangkap pelakunya. Sudah 2.000 orang dikusuk. Kalau umat Islam nggak dorong-dorong, Tibo dan 2 kawannya nggak dihukum mati. Tapi itu pun Tibo saat dihukum mati dia masih sebut 14 orang. Dia sebut nama pendeta yang membaca doa melepas pasukan buat bantai umat Islam. Pendetanya nggak ditangkap sampai sekarang. Pendeta Damanik di Tentena, sudah. Coba lihat. Nah begitu saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Itulah Indonesia. Nah begitu saya tanya ke depan, setuju tidak kalau keadilan ditegakkan di Indonesia? Betul. Maka itu umat Islam harus merapatkan diri.
Kita jangan saling bermusuhan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Pak, Bu, ini ayat menarik. Allah menyatakan innama. Innama itu dalam grammar tata bahasa Arab itu digunakan untuk pembatasan. Jadi kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, innama sesungguhnya hanya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya mereka yang mau bersaudara. Jadi jangan mengaku orang beriman kalau kita tidak mau bersaudara sesama umat Islam. Jangan mengaku punya iman kalau kita tidak mau mengakui persaudaraan sesama umat Islam. Malu mengaku orang Islam beriman, tapi kita bermusuhan sesama orang beriman. Na'udzubillah mendalik. Bahkan Bu, Pak, dalam ayat itu memakai kata ikhwatun, ikhwah. Itu dalam bahasa Arab, kata saudara itu kalau tunggal satu ahun. Saudara saya ahi, saudara Anda ahuka, saudara dia ahuhu. Ah, itu saudara. Kalau dua saudara, akhwan. Kalau lebih dari dua, banyak. Itu ada dua. Ada ikhwatun, ada ikhwan. Pakai nun akhirannya. Ada ikhwatun, ada ikhwan. Nah, kenapa dalam ayat ini tidak disebut innamal mu'minuna ikhwan, tapi yang disebut innamal mu'minuna ikhwatun? Ada apa? Ada rahasianya, Pak, Bu. Rahasianya adalah di kalangan masyarakat Arab yang terdahulu, kalau menyebut ikhwan itu biasanya dalam adat istiadat mereka untuk menyebut persaudaraan biasa. Saudara satu kampung, saudara famili, itu ikhwan. Tapi kalau sudah disebut ikhwatun, itu berarti saudara yang punya hubungan darah. Luar biasa, saudara. Jadi saudara yang betul-betul hubungan persaudaraannya begitu lekat, lengket, pekat, nggak bisa dipisahkan, saudara. Artinya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu hanya yang mau bersaudara. Yang persaudaraannya bagaimana? Yang persaudaraannya bagaikan saudara satu darah. Karena memang pada hakikatnya kita ini semua saudara satu darah. Kenapa? Abuna Adam. Karena bapak kita semua adalah Nabi Adam. Kita semua saudara. Nah, jadi di sini ditekankan, kenapa disebut innamal mu'minuna ikhwatun? Sesungguhnya orang beriman itu hanya yang mau berikhwah. Dan kenapa memakai ikhwah? Karena persaudaraan kita yang diinginkan oleh Allah adalah persaudaraan yang kuat, bagaikan persaudaraan satu darah. Subhanallah. Jadi bukan persaudaraan main-main. Karena itu dalam menjabarkan ayat ini, mari kita lihat bagaimana Nabi menggambarkan persaudaraan kita. Dalam satu hadis Nabi bersabda, saudara, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain, kal bunyan, bagaikan bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang unsur-unsurnya saling menopang satu sama lainnya. Ada fondasi yang namanya bangunan, ada tiang, ada tembok, semua menjadi satu kesatuan, saling mendukung untuk berdirinya satu bangunan yang indah, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan sampai saudara, Pak, Bu, Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Luar biasa, Pak, Bu. Kata Nabi, masalul mu'minin, perumpamaan orang yang beriman, fi tawadihim,
di dalam kasih sayang sesama mereka, wa tarahumihim, dan dalam cinta kasih merahmati sesama mereka, wa ta'atufihim, dan di dalam kelembutan dalam pergaulan di antara mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu. Bagaimana jasad yang satu itu? Idza staka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh menjerit teriak karena suatu penyakit, menderita, tada'alahu sa'iru jasad, seluruh jasad, seluruh tubuh akan ikut menjerit, sudah. Akan ikut merasakan penderitaan bagian tubuh yang sakit, bisahari wal humma, sampai-sampai itu sekujur badan dibuat meriang, dibuat begadang, tidak bisa tidur. Subhanallah. Jadi kalau barusan Nabi memberikan perumpamaan model persaudaraan kita bagaikan bangunan. Artinya dalam pergerakan kita harus sebagai bangunan, saling mendukung satu sama lainnya, saling menopang, jangan saling menjatuhkan dan jangan menjauh. Sebab saudara, kalau kita bagai bangunan, satu tiang aja rubuh, rubuh bangunan saudara. Begitu juga kita, ini kita saling menopang. Kalau sebagian aja minggir, rubuh kita punya perjuangan saudara. Jadi Nabi kasih tahu, kalau berjuang mau berhasil, kita mesti pakai bangunan yang satu, saudara. Jangan saling meninggalkan, jangan saling menjauh, tapi merapat. Rapatkan barisan kita, satukan potensi kita, kita akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, insya Allah. Nah yang kedua, Nabi mengumpamakan persaudaraan kita di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi musibah, di dalam menghadapi penderitaan. Kali ini Nabi nggak bicara bangunan. Kalau bicara menghadapi penderitaan bukan bangunan. Kalau bangunan itu bicara pergerakan. Mau berdiri tegak, mau menang, mau utuh, mau indah, itu bangunan. Tapi kali ini penderitaan Nabi ibaratkan bagai tubuh yang satu, saudara. Bagaimana tubuh yang satu? Mari kita lihat. Bu,